Pacar Merah Indonesia bukan sekadar novel sejarah, tapi juga manifesto ideologis, potret perjuangan kolektif, dan narasi harapan yang melampaui batas teritori. Ditulis pertama kali pada tahun 1938 oleh Hasbullah Parinduri dengan nama Pena Matu Mona, novel ini merupakan bagian dari tradisi panjang sastra pergerakan Indonesia. Buku ini diterbitkan kembali pada 2025 oleh Banana, sebagai bagian dari upaya membaca ulang sejarah nasional dari kacamata yang lebih kosmopolit dan reflektif. Novel ini lahir dalam era ketika nasionalisme Indonesia masih dalam bentuk embrionik yang tercerai-berai oleh batas geografi dan kepentingan ideologis. Saat Pacar Merah Indonesia ditulis pada 1938, Piala Dunia digelar di Italia, dan dalam perhelatan itu terdapat satu negara peserta bernama Hindia Belanda, nama kolonial yang tak pernah disebut oleh para tokoh dalam novel ini. Mereka hanya menyebut satu nama, Indonesia. Penulis secara sadar menolak nomenklatur kolonial. Melalui tokoh-tokohnya, ia membangun Indonesia bukan dari tanahnya, melainkan dari cita-cita yang melampaui batas-batas geografis. Inilah yang membuat buku ini unik. Ia menggugat sejarah resmi yang terlalu Indonesia sentris, dan menyodorkan versi lain yang melihat perjuangan kemerdekaan sebagai bagian dari gerakan global anti-kolonialisme. Tokoh utama novel ini adalah Pacar Merah, yang secara jelas merupakan representasi fiksi dari Tan Malaka, seorang intelektual kiri, pelintas batas, dan pemikir besar Indonesia. Bersama Jalumin, fiksionalisasi dari Jamaluddin Tamim, dan Musote, Muso, para tokoh dalam novel tidak banyak digambarkan beraksi di tanah Indonesia. Justru sebagian besar kisah mereka terjadi di luar negeri, Siam, Manila, Shanghai, Paris, hingga Palembang dalam sekejap propaganda. Dengan alur yang menyebar di berbagai negara, novel ini memperlihatkan Indonesia sebagai cita-cita lintas batas. Para tokohnya berjejaring dengan kaum buruh, nasionalis radikal, dan kaum sosialis dari berbagai bangsa. Jalumin menjabat sebagai wakil ketua Perhimpunan Kaum Buruh Laut, sebuah organisasi internasional yang dalam novel digambarkan mendukung penuh perjuangan Indonesia, bahkan menyelundupkan tokoh revolusioner ke kapal-kapal internasional. Sementara Musote tampil sebagai tokoh intelektual berangasan yang membawa isu Indonesia ke forum-forum internasional, seperti ketika ia mengusulkan pembatalan pameran kolonial dunia 1931 di Paris karena dianggap merendahkan bangsa Indonesia. Jika nasionalisme umumnya bersandar pada batas-batas tanah air, Pacar Merah Indonesia menawarkan sesuatu yang berbeda, nasionalisme yang internasionalis. Para tokoh di novel ini menyadari bahwa penjajahan bukan hanya persoalan satu bangsa terhadap bangsa lain, tetapi bagian dari sistem dunia yang menindas kelas-kelas tertentu. Mereka menemukan sekutu bukan di antara sesama bangsa Indonesia semata, tetapi juga di antara mereka yang sepaham dalam semangat pembebasan dari kolonialisme dan kapitalisme global. Dalam kisah ini, solidaritas internasional bukanlah mitos, melainkan realitas hidup yang mendukung gerakan kemerdekaan. Solidaritas ini digambarkan dalam adegan-adegan seperti konferensi Pan Malaya, perlawanan terhadap Jepang di Shanghai, atau aksi boikot buruh kapal di pelabuhan Australia pada masa nyata, yang bahkan direkam dalam film dokumenter Indonesia Kalling, 1946. Semua itu menunjukkan bahwa cita-cita Indonesia merdeka tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dunia yang lebih luas. Salah satu kritik paling tajam dari novel ini adalah terhadap sejarah resmi Indonesia yang terlalu memusatkan narasi pada penderitaan di bawah Belanda, dan menyederhanakan perjuangan sebagai konflik antara Indonesia vs Belanda. Padahal, sebagaimana disebut dalam resensi, 95% tentara dan hampir 90% aparat negara kolonial adalah bumi putra sendiri. Artinya, yang berperang melawan cita-cita Indonesia adalah juga anak bangsa sendiri. Dengan cara ini, novel ini menggugat narasi tunggal yang melahirkan nasionalisme sempit, atau bahkan ultranasionalisme. Sejarawan Bambang Purwanto menyebut fenomena ini sebagai sejarah ultranasionalis, yakni narasi yang mengabaikan peran internasional, mengingkari kompleksitas, dan memutihkan ambiguitas sejarah. Plot "kabur aja dulu" yang digunakan para tokoh bukan bentuk pelarian, melainkan strategi politik. Dalam pengasingan, mereka bukan sekadar bertahan hidup, tetapi memperluas jaringan, memperkuat ideologi, dan menjalin solidaritas global. Para tokoh tahu bahwa perjuangan tidak harus selalu terjadi di medan tanah air. Seperti kata Musote,
Mereka menunggu sang raksasa kolonial tumbang sambil memperkuat organisasi dan ide-ide mereka di luar negeri. Dengan demikian, Pacar Merah Indonesia menjadi narasi tandingan terhadap glorifikasi perjuangan bersenjata atau heroisme dalam negeri semata. Ia menunjukkan bahwa membangun bangsa juga bisa dilakukan dari luar batas, dengan sabar, sistematis, dan menyusun strategi panjang. Lini masa novel ini berakhir pada tahun 1932. Para tokohnya tidak pernah tahu bahwa hanya dalam waktu 13 tahun setelah itu, pada 1945, Republik Indonesia akan benar-benar diproklamasikan. Namun kita, pembaca masa kini, tahu. Dan disinilah kekuatan novel ini, menanamkan harapan bahkan ketika para tokohnya belum bisa melihat hasil akhir dari perjuangan mereka. Fiksi sejarah dalam Pacar Merah Indonesia tidak hanya menawarkan narasi alternatif, tetapi juga suntikan semangat bagi siapa saja yang merasa perjuangan mereka hari ini seperti tak ada ujungnya. Bahwa segala usaha, bahkan yang tampak kecil dan tersembunyi, bisa bermuara pada perubahan besar yang tak terduga. Pacar Merah Indonesia adalah novel yang menggabungkan kekuatan fiksi, kedalaman sejarah, dan ketajaman ideologis. Ia menyuarakan nasionalisme yang terbuka, tidak sempit, dan tidak mudah jatuh pada glorifikasi diri sendiri. Dalam semangat tokoh-tokohnya, kita menemukan Indonesia sebagai gagasan yang terus diperjuangkan, dimanapun tanah pijaknya, dan dengan siapapun persekutuannya. Buku ini penting dibaca ulang, bukan hanya untuk mengenal sisi lain perjuangan kemerdekaan, tetapi juga untuk memahami bahwa bangsa besar tidak lahir dari isolasi, melainkan dari jejaring solidaritas, pertukaran ide, dan ketekunan para pejuangnya yang kadang harus kabur dulu, demi harapan yang tetap hidup.